Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun sekarang sedang dilanda pandemi corona, kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siska Inul Febrianti, saya berasal dari kota Cimahi dan sekarang saya sedang menduduki bangku kuliah di Universitas Pasundan, Bandung. Maksud saya membuat video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu teori dan praktik pembelajaran komunikasi lisan. Dan saya ingin meresensi salah satu buku novel karya dari Mas Bri dengan judul Rumah Teteh. Sebelumnya cerita ini sempat trending di Twitter, kemudian pengarang menjadikan cerita ini menjadi sebuah buku novel. Kenapa sih saya mengambil atau mengangkat cerita ini? Karena menurut saya pribadi, saya lebih tertarik kepada cerita horor atau cerita-cerita yang berbau mistis. Terlebih lagi itu adalah kisah nyata, karena saya lebih terbawa suasana ketika membacanya dan lebih nyata dalam mengimajinasikannya. Saya sangat tertarik pada buku ini saat pertama kali melihatnya. Kita dapat melihat pada cover depannya ada sosok wanita dengan rambut terurai panjang, memakai long dress berwarna putih dengan motif bunga seperti ini. Buku ini karangan dari Mas Bri, diterbitkan oleh Pastel Books pada tahun 2019 dengan ketebalan buku 232 halaman. Buku ini menceritakan tentang beberapa mahasiswa dengan universitas yang berbeda, tetapi mereka tetap berteman dengan akrab. Yang dapat kita ketahui bahwasanya laki-laki itu mudah untuk bergaul. Mereka mempunyai keinginan untuk menempati indukos yang sama dengan artian satu atap rumah. Pada suatu hari, Mas Bri dan Mas Nando, temannya Mas Bri, mendapati sebuah rumah yang cukup besar dan halaman yang cukup luas juga di daerah Jalan Sukutra. Mereka melihat seisi rumah dan mereka berbincang-bincang dengan pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut bernama Tante Lucy. Tante Lucy mempunyai dua orang anak yang bernama Sisi dan Nene, yang juga tinggal di rumah itu dan sekarang sedang menduduki bangku kuliah. Kemudian Mas Bri dan kawan-kawannya berunding apakah akan menempati rumah itu atau tidak. Dan hasilnya mereka sepakat untuk tinggal di rumah itu. Setelah mereka pindah ke rumah itu, mereka sering mendapati kejadian-kejadian yang sangat janggal, seperti suara tangisan perempuan, suara orang yang sedang bercakap-cakap dari sebuah kamar yang tepatnya di sebelah kamar Bri. Sempat Tante Lucy berbicara bahwasanya kamar itu adalah kamar kosong yang tidak dihuni sama sekali. Tapi seringkali Mas Bri mendengar suara tangisan dan orang bercakap-cakap dan suara amukan seperti lemparan barang, seperti itu. Cerita ini menggunakan alur maju dan alur mundur. Alur majunya itu ketika Mas Bri dan kawan-kawannya menempati rumah itu, dan alur mundurnya ketika Mas Bri mendapati sebuah diari yang secara misterius datang begitu saja. Ketika Mas Bri membuka buku itu, ternyata itu adalah kisah Teteh, kisah semasa hidupnya, dan ada alasan kenapa sering terdengar suara tangisan, sering terdengar suara orang yang bercakap-cakap, dan sering terdengar seperti suara amukan. Kelebihan dari buku ini ketika membacanya lebih terbawa suasana, di mana ada kejadian yang menyedihkan, menyeramkan, atau yang membuat kita tertawa. Ketika membaca buku ini lebih terasa gitu suasananya. Jadi kesimpulannya, saya sangat menyukai buku ini. Saya harap sih ada kelanjutannya dari cerita ini, karena di akhir cerita sangat menyedihkan dan membuat saya terharu. Dan jika ada dari teman-teman yang ingin merekomendasikan sebuah novel, bisa ke akun sosial media saya di bawah Instagram. Untuk video ini jangan lupa di komen, subscribe, and like ya. Jangan lupa ya teman-teman, karena like kalian dan komen kalian dan share kalian itu sangat membantu untuk saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange. Banyak sekali kejadian janggal yang mereka dapati, seperti mendengar suara tangisan perempuan, mendengar Untuk buku ini, saat pertama kali saya melihatnya, saya sangat tertarik dengan covernya saja. Aneh yo, masa covernya aja sih? Seperti itu. Sarang he.